Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sejauh ini apapun langkah kita, apapun urusan kita, selain daripada dilancarkan, diberkahi, tetapi tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke teman-teman, ini yang lagi rame ya, yang lagi rame sebenarnya udah lama, dari tahun kemarin saya pengen coba bahas fokus untuk WorldCoin ini. Karena kalau bagaimanapun saya pernah menginstal di handphone saya, pernah saya jalankan, dan di tahun kemarin itu saya ke teman-teman di grup juga saya sampaikan bahwa ketika saya mengetahui bahwa di Indonesia belum ada Orbs ya. Orbs ini adalah bola untuk menyakin mata, bentuknya bola bulat itu ya, yang sekarang lagi rame ini. Nah, tahun lalu ya, 1 atau 2 tahun yang lalu ketika saya coba install dan saya coba jalankan ketika mau verifikasi, ternyata belum masuk ke Indonesia. Orbs itu ada di mall-mall tertentu, saat itu hanya di 4 negara. Nah, di 4 negara, salah satunya Amerika itu, Kamboja, kemudian bukan Kamboja, sorry, Nigeria kalau nggak salah. Itu pokoknya baru ada 4, itu pun hanya di mall ya. Jadi bukan bukan seperti yang sekarang di daerah banyak ada beberapa, bukan begitu. Dulu sangat sulit untuk verifikasi. Dan dan dulu juga memang sudah ada di bursa ini udah lama ya, listing di bursa ini udah lama. Nah, tetapi di sini kita coba ngobrol ya. Jadi teman-teman di luaran sana yang tidak terlalu banyak mendapatkan informasi ya, informasi baik itu informasi teknologi, perkembangan teknologi, manfaat ya, manfaat madorotnya lah, artinya teman-teman harus melihat dari berbagai sisi. Dan mungkin teman-teman ada yang memang tidak mengerti apa itu cryptocurrency, mereka taunya bahwa di scan mata dapat uang gitu kan. Kemudian bahkan daftar orbsnya pun atau daftar world coinnya, atau sekarang mungkin bahasanya world network ya, itu pun dipandu mungkin seperti itu, banyak juga dosen. Jadi tolong teman-teman ya, mudah-mudahan video ini sampai, artinya saya tidak mendiskreditkan, tetapi ini hanya tindakan preventif saja bahwa apa yang harus kita pahami dulu sebelum apapun itu ya. Kalau semua memang saya selalu katakan bahwa apapun itu dalam kehidupan kita tentunya ada resiko. Nah ya, tetapi tingkat resiko itu kan berbeda. Nah, kalau memang sudah terlalu tinggi resikonya, ya wajar kalau kita untuk tentunya saling mengingatkan. Kenapa saya bilang begini ya? Kita coba pahami sama-sama untuk masalah world coin, atau sekarang dirubah menjadi world network ya. Nah, teman-teman, kita pahami dulu apa itu world coin. Ya, world coin ini adalah sebuah project, teman-teman. Ya, memang project udah lama. Sebuah project di mana yang saya pahami ini memang project ya sama-sama dengan big data untuk memverifikasi real human. Ya, data yang masuk ini adalah benar-benar data manusia. Karena kenapa? Kok bisa mengklasifikasikan bahwa harus benar-benar manusia dengan menggunakan alat ini, berarti betul Anda manusia. Seperti itu misalkan. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan perkembangan zaman, teman-teman, yang sangat pesat dengan modernisasi saat ini, teknologi saat ini, itu tentunya bercampur dengan AI sekarang ya. Nah, memang ini AI ini kan memang sudah lama sebetulnya, teknologi yang bukan hanya booming di tahun ini atau di tahun kemarin ya. Memang AI ini sudah ada di sejak 10 sampai 15 tahun yang lalu sebetulnya. Hanya saja penyempurnaan demi penyempurnaan yang akhirnya memang teknologi ini mencuat dan semakin menunjukkan kecerdasannya ya. Makanya kan AI ini kecerdasan buatan. Nah, siapa sebetulnya yang kita nanti kalau masalah AI ya, ini kita Orbs dulu atau WorldCoin dulu. Siapa yang membuat project WorldCoin ini? Nah, teman-teman juga harus tahu yang membuat World Network atau WorldCoin ini adalah CEO-nya OpenAI. Justru pembuatnya adalah yang menciptakan AI, yang membuat AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memang bukan manusia AI itu kan.
Nah, sekarang dia membuat project justru kebalikannya, bukan AI tetapi manusia untuk memverifikasi real human data asli manusia. Di sini kan saya berpikir bahwa ini si pembuat seperti membuat dua dunia gitu, antara AI dan real human. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Di balik itu sebetulnya apa tujuannya? Membuat semacam dua dunia ini, memilah antara AI ya, karena dia CEO Open AI, mana yang real human. Jadi seolah-olah dia yang memecah, memilah, dan setelah itu tujuannya apa kan nggak ada yang tahu. Nah, sekarang ketika memang itu dilakukan, sekarang kan sudah ya. Jadi ini problemnya di retina nanti. Kita harus tahu apa dasarnya terciptanya AI. Kenapa kok rame gitu loh. Gini dulu deh, yang lebih simpel. Apa itu AI? AI itu kan singkatan dari Artificial Intelligence, artinya kecerdasan buatan. Ya, dari mana kecerdasan buatan itu, kecerdasan dan kepintaran AI itu? Kok kita nanya apa aja bisa jawab? Kesulitan apapun dalam kehidupan ini nanya, misalkan dia sampai bahkan kan teman-teman mungkin lihat sampai ada yang bisa ngaji ya, sampai ada yang berbagai bahasa apapun itu, pokoknya unlimited lah, seolah-olah seperti itu. Jadi Google benar-benar punya saingan berat lah. Apapun kalau kita akan di Google, kita nanya, kita ketik, keluar apapun bisa, tetapi dalam bentuk tulisan. Nah, ini beda lagi. Bukan hanya tulisan, tetapi di sini bisa ngobrol, bisa apa, ya bisa curhat, bahkan dijadikan teman. Dan realnya, dunia nyatanya selain daripada seperti itu juga sudah ada robotnya yang dibenamkan teknologi AI, bahkan sudah jadi manusia, ada nurutnya, ada membangkang dan sebagainya, kayak model seperti itulah. Teman-teman silakan cari, saya udah sering banget nonton robot-robot AI, mengerikan teman-teman. Nah, sekarang AI itu sendiri adalah, kalau kita berpikir bahwa bisa AI itu bisa tercipta, kecerdasannya dari mana? Kan pertanyaannya itu. Ya dari manusia. Kok bisa dari manusia? Dari mananya? Ya data apapun yang terhubung ke internet kita, baik itu search di machine engine-nya Google, kita mencari ketik apa segala macam, atau mungkin zaman bahula ya, ada yang namanya blog pribadi, dia curhat di sana, dia bikin puisi, dia apa segala macam, dia bikin ciptain lirik lagu lah, simpen di online segala macam. Nah, itu adalah big data. Dan itu diserap, ya itu diambil, itu dikumpulkan, dijadikan dalam satu sebuah kecerdasan, di mana itu ditanamkan dalam satu chip, bahwa nanti apapun itu akan bisa terjawab karena datanya sudah sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun sudah terkumpul big data itu. Makanya AI ini mencuat semakin cerdas karena memang sejak lahirnya internet itulah data manusia. Itu yang harus kita pahami ya. Terus sekarang teknologi orbs ini, scan retina, untuk apa data itu? Selain daripada KYC, kan katanya untuk KYC ya, untuk real human. Untuk apa? Ini kan pertanyaan kita. Data yang terekam itu untuk apa selain KYC? Karena ini yang dikhawatirkan ya. Jadi gini teman-teman, kita harus pahami bahwa data yang didapat dari mata ya, itu sebetulnya lebih akurat daripada sidik jari. Ini bahaya loh. Ini lebih akurat daripada sidik jari. Sidik jari pun udah akurat banget seperti itu ya. Sekarang retina gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa ya, sejauh ini yang kita pahami, jendela dunia kita itu adalah mata. Apapun yang kita lihat, baik itu barang, bentuk, segala macam, warna, itu yang merekam adalah melalui warna. Kemana larinya dari warna? Kalau teman-teman belajar biologi ya, waktu SMA itu sudah pasti paham. Adanya pantulan cahaya, adanya bias, adanya refleksi warna dan lain sebagainya dalam retina kita, sehingga itu terekam sama otak. Karena di otak sudah ada data bahwa itu adalah warna kuning dan biru, ya hasil dari melihat kita, ya itulah data kita melalui retina kita. Kan repot. Nah, sekarang kalau di otak kita tahu password, tahu email segala macam, semua ada, bahkan nomor rekening, bahkan password segala macam ada di otak. Apa yang terjadi? Ya, itu teman-teman. Maksud saya,
Jadi ini yang harus kita antisipasi. Dari mata ini semua riwayat kehidupan itu tersimpan di otak. Nah, sementara kalau misalkan dengan orbs ini orbs ya, yang bulatan ini orbs. Nah ini kan alatnya lah yang bulat banget sih sebenarnya. Ya, jadi apa namanya, isi otak ini yang ada di kita itu disalurkan ke orb secara langsung oleh kita sendiri datang, karena dengan dalih bahwa akan dapat uang iming-iming segala macam. Aduh, come on, ini data yang paling mahal isi otak kita. Masa mau dibayar 300.000, masa mau dibayar cuma 500.000? Yang bener aja, ya kan? Jadi digadaikan isi otak kita melalui retina mata dibayar cuman seperti itu, walaupun dibayar 1 juta 2 juta pun gitu loh. Tapi tidak kalau buat saya pribadi itu nggak balance, itu nggak apa ya, ya nggak seimbang lah, karena data ini sangat sangat mahal dan sensitif sekali. Kalau saya memiliki keyakinan seperti itu, ya buat apa orbs ini kan. Nanti coba kita lihat dalamnya apa ya. Ya memang dia menciptakan seperti seperti mata bulat, tapi kan di belakang itu kita nggak tahu. Lawang yang membuatnya adalah yang pembuat AI. Nah dari orbs ini bisa saja, kalau misalkan saya berpikir ya, pikiran liar saya, bahwa data yang terkumpul di orbs itu dikumpulkan dijadikan satu big data dan dia akan menyempurnakan AI-nya. Ini kan bisnis lagi, duit lagi. Sementara yang ya dia dapat artinya banyak. Data ini kan super super mahal. Ya kita cuma dikasih 300, 500. Itu pun tidak semudah kita cuma scan langsung dapat rupiah, tidak. Karena yang kita dapat adalah berupa jumlah token. Nah, jumlah token ini, word coin ini yang baru kita bisa jual di bursa. Gitu loh. Jadi kalau buat saya sih ngeri. Nah, coba kita lihat data dari yang lain sumber. Nih teman-teman ya, kita belajar sama-sama untuk membuktikan. Ini dari Viva News di Insight. Proyek ini bikin kami ada proyek ini, emang proyek di sini ini maksudnya bukan orbs tadi ya, ini beda lagi. Tapi kita harus pahami, proyek ini bikin kamera berfungsi layaknya otak manusia. Nah, gambarnya mata. Jadi di sini Periset di Eropa sedang mengembangkan kamera yang benar-benar bisa berpikir sendiri. Kamera ini kan satu jenis lensa pantau ya, artinya semacam dibuat kayak mata ya. Dan di Eropa pun ini dikembangkan seakan-akan bisa berpikir, katanya dari apa yang dilihat oleh kamera itu dia akan seolah-olah bisa berpikir. Kamera ini dirancang menggunakan sistem algoritma mirip otak manusia yang mampu memproses gambar dan sensor cahaya serta meniru retina mata. Ini data bukan masalah apa WorldCoin aja ya. Ini di luar itu ada yang mengembangkan persis. Kamera berukuran mini ini diharapkan bisa segera mengemas kecerdasan buatan. Nah, kan bener. Jadi dari kamera itulah akan dikemas menjadi satu kecerdasan buatan. Siapa yang untung? Bukan kita. Tapi si company-nya itu. Kita cuma dikasih 500, cuma dikasih 1 juta. Lah dia bisa miliaran dapat dari data itu untuk mengembangkan AI, karena AI ini akan memiliki value tinggi. Ya, kenapa value tinggi? Karena ke dalam barang elektronik kecil atau jasa segala macam ini bisa robot, bisa pembantu, robot masak, robot pembuat kopi dan lain sebagainya misalkan, karena memang kecerdasannya diambil dari data kita, dari manusia. Apapun tentang kita mau mengeluh, kita mau cerita segala macam, AI-nya udah kok tahu sih tentang aku nanya begini sama AI kok sama sih, kok pengertian banget sih, kok paham banget. Ya iyalah, isi otak kita ada di dia, kan gitu ya. Nah ini seperti halnya kamera AI yang membuat fitur smartphone nampak menarik ya. Jadi ini ada juga nih, makanya kan ada satu merek handphone ya, dimana kameranya itu ternyata dibenamkan justru malah merekam kita, aktivitas kita, mereka muka kita. Nah ini kan verifikasi itu macam-macam, ada sidik jari, ada verifikasi muka, ada verifikasi cuman berawal zaman dulu data doang mungkin ya, kemudian naik ke sidik jari, kemudian ke muka, nah sekarang ke mata. Semakin ngeri nih teman-teman dunia ini. Makanya kan tetap kita harus ikuti perkembangan teknologi. Jadi bukan hanya satu bidang itu yang kita temukan lantas ini, tapi kita teknologi lain coba kita pelajarin ya. Nah,
Jadi ini smartphone, tujuan terbesar teknologi ini sebenarnya adalah untuk mempercepat laju mobil tanpa sopir dan pesawat tak berawak agar bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Jadi makanya kan digunakan AI untuk masih di kamera ini diterapkan seolah-olah mata manusia, mobil jadi nggak bisa tabrakan walaupun nggak ada sopirnya, dia jalan sendiri, ya. Kemudian motor bisa jalan sendiri seimbang, dia nggak jatuh tapi manusia tinggal ikut aja numpang. Pesawat juga sama dan lain sebagainya lah, banyak diterapkan di teknologi teknologi otomotif, elektronik dan lain sebagainya. Dari mana itu semua? Ya ini dari model-model seperti ini, model-model orb seperti ini, ya. Coba kita lihat lagi sumber selanjutnya ya. Nah, ini lebih ngeri lagi nih. Kita ambil dari Eyewear Tech ya. Memahami pelacakan mata dan bagaimana pelacakan mata dapat bekerja untuk Anda. Definisi metrik ya, metrik dan aplikasi. Gini, pelacakan mata adalah teknologi yang sangat penting untuk membantu kita memahami perilaku manusia. Nah, ini jadi teknologinya untuk memahami perilaku manusia, berarti kita akan direkam perilaku kita semuanya dan proses berpikir yang mendasarinya. Nah, proses berpikir di otak dari mata loh. Ini kan judulnya dari mata, memahami pelacakan mata. Ya, baik dalam penelitian maupun penggunaan komersial, apalagi ini adalah yang penciptanya juga yang menciptakan AI, yang membuat daripada artificial intelligence, OpenAI. Secara keseluruhan teknologi pelacakan mata dan tatapan mata memberikan wawasan ini, kita yang kita bicarakan sekarang ini bukan hanya ini bukan masalah word coin, tapi ini teknologinya. Ya, pelacakan mata dan tatapan mata memberikan wawasan dan peluang yang tak ternilai untuk mengurai kerumitannya. Dari mata lah itu akan diurai nanti dengan algoritma dan metriknya komputer, nanti akan mudah diterjemahkan rekaman dari retina mata kita, otak kita akan mudah diterjemahkan, akan mudah dibaca, mudah dilacak, jatuhnya kan begitu ya. Apapun yang kita lakukan nanti akan terbaca. Mari kita telusuri pertanyaan mendasar dari apa itu pelacakan mata, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Ini teman-teman silakan baca selanjutnya ya. Pelacakan mata segala macam ini ada ini di eyewear.tech ya, silahkan aja. Kemudian coba kita lihat sumber lain. Oke, kita coba lihat sumber lain. Ini kita belum bahas masalah orbsnya ya, atau word network atau word coin. Ini teknologi. Nih ada lagi, ini kesehatan teknologi EEG atau EEG, elektronencephalografi ya, membongkar misteri aktivitas otak katanya. Nah, dalam dunia medis yang terus berkembang, teknologi EEG atau elektroencephalografi telah menjadi perangkat penting untuk mendiagnosis masalah otak. EEG adalah teknik non-invasi yang merekam aktivitas listrik di otak dengan mengukur gelombang otak. Nah, sementara mata pun, retina pun itu saraf yang sampai ke otak itu adalah cahaya gelombang apa yang ditangkap, karena dia gelombang cahaya yang diserap oleh mata itu sampai ke otak. Oke, pengguna teknologi ini ya membawa dampak signifikan dalam pemahaman dan penanganan berbagai masalah kesehatan mental serta gangguan neurologis. Melalui rekaman gelombang otak, para profesional medis dapat mengidentifikasi pola aktivitas yang mungkin terkait dengan kondisi kesehatan tertentu. Jadi semua misalkan gini, ini otaknya nggak sehat nih, kotor mulu nih, ini otaknya nih lempeng-lempeng aja nih segala macam, itu jadi akan benar-benar mudah di tracing, mudah dibaca. Ini khawatirnya hanya dari mata. Oke, kemudian kita lihat dari informasi dari CNN ya. Ini CNN nih. Kenapa retina mata bisa digunakan untuk pemindaian biometrik? Betul, biometrik ya. Jadi artinya apapun itu bisa terekam. Iming-iming uang ratusan ribu ya, membuat orang ramai-ramai. Nah, ini kalau ini berbicara masalah orbs ya, atau berbicara masalah word coin yang kemarin ini. Kan belum lama ini orang ramai antri di sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur. Bekasi, Jawa Barat. Mereka antri untuk mendapatkan diri ke aplikasi Word Apps tanpa perlu mengisi data. Ya iyalah, artinya kalau data udah. Nah ini teman-teman yang mungkin pernah ya daftar, itu kita download aplikasi, kita daftar, kita isi data sesuai KTP, bahkan kita KTP pun dipoto segala macam. Coba semua loh data,
baik tulisan, KTP, data pribadi, bahkan dilengkapi dengan retina mata. Semua data hidup kita yang digadaikan, yang dijual lah jatahnya kalau kayak gitu. Come on teman-teman, ini apa ada di beberapa negara termasuk Spanyol apa ini ya Prancis ya lupa, yang menolak juga ya, menolak adanya untuk masalah Worldcoin ini. Ya Indonesia memang udah jelas ya, walaupun memang alasan segelnya itu berbeda atau alasan pembekuannya itu berbeda. Kalau Indonesia kan alasannya karena memang masalah terkait izin katanya, bukan masalah urusan kepentingan data masyarakat. Nah kalau di luar dalihnya memang ini adalah berbahaya untuk data pribadi gitu loh. Nah, jadi sejauh ini kan kalau untuk Indonesia informasinya yang saya dapat memang karena hanya itu sebetulnya masalah perizinan dari perusahaan yang bekerja sama dengan Worldcoin ini, PT apa saya lupa namanya ya, gitu loh. Nah ini juga coba kita lihat bahaya rekam retina mata katanya. Retina merupakan lapisan sel di bagian belakang bola mata. Retina ini CNN ya. Retina secara umum berfungsi mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Nah ini menjadi cahaya mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang kemudian dikirim ke otak, ya kan? Jadi data dari mata kirim ke otak. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan memang kita bisa namanya dengan orb seperti itu menyeken mata, nggak mungkin otaknya nggak kerekam, ya gitu loh. Nah dilansir dari Surveillance Clinic, otak lalu menerjemahkan sinyal dan membangun gambaran yang Anda lihat lewat indera penglihatan. Oke, pemindaian retina termasuk dalam metode biometrik yang digunakan untuk membuktikan apakah orang yang mengakses sesuatu adalah benar pemiliknya atau tidak. Memang betul tujuannya memilah atau membedakan ini real human or not. Ya robot apa manusia, karena memang perkembangan teknologi, tapi perkaranya ini justru yang buat AI itu sendiri buat ini. Nah, pasca ini selesai urusan dua project ini, terus tujuannya apa? Tujuannya mau jadi apa gitu loh, mau diapakan kan gitu, pertanyaannya begitu ya. Jadi metode biometrik menggunakan karakteristik yang berkaitan dengan manusia. Manusia memiliki pola psikologis dan perilaku yang bersifat unik dan dapat digunakan sebagai tanda pengenal yang baik. Ya kalau untuk sekedar tanda pengenal mungkin masih oke, tapi kalau project ini, nah ini yang harus kita tahu, project ini afiliasinya kemana dan bagaimana gitu teman-teman. Nah ini kemarin di Reddit juga diinformasikan bahwa Komdigi ya bekukan izin Worldcoin dan World ID ya. Jadi ini ada dua ya, Worldcoin dan World ID. Kita verifikasi di World ID, kita akan mendapatkan Worldcoin. Nah ini untuk yang lagi rame ini. Layanan digital dengan scan retina mata ini katanya dibekukan karena untuk ya entah alasannya, tetapi kalau selentingan memang salah satunya adalah tentang itu juga perizinan ya. Kalau untuk yang saya dapat ini loh ya, jadi Indonesia udah. Kemudian ini dari Liputan 6, mengenal cara kerja Worldcoin, layanan kripto Sam Altman yang izinnya dibekukan. Jadi Indonesia udah dibekuin, kemudian di beberapa negara juga sama dibekuin ya. Oke, nah ini modelnya seperti ini teman-teman. Jadi mata kita kalau misalkan saya jadi ingat umat Islam yang pergi ke Makkah untuk naik haji, tapi kalau itu bukan nyaken mata, itu cium ya, batu Hajar Aswad ya, kita yang mencium di sana. Jadi kayak kita tempelin begitu. Nah tapi di sini retina mata, ini bahaya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini nih. Seperti ini dia melihat seperti itu, dan ini direkam oleh orbs ini. Itu yang perkaranya retina mata ya. Walaupun memang kalau misalkan kita verifikasi muka otomatis itu akan ada, tetapi kalau verifikasi muka itu lebih kepada bentuk muka, bentuk tulang dan lain sebagainya, tengkorak, nah itu yang dilihat. Kalau masalah ke scan mata tidak, karena terlalu jauh posisinya. Biasanya kalau muka kan berapa senti ke depan gitu, artinya harus presisi, tidak terlalu dekat juga, tidak terlalu jauh juga gitu kan. Nah jadi artinya udah mau muka juga ya, sekarang retina, aduh ngeri ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Kemudian nah ini logo teman-teman. Nah saya tidak mau menjelaskan terlalu dalam terkait masalah logo, tetapi teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Saya hanya kasih clue-nya saja ya. Saya kasih clue-nya saja. Coba teman-teman lihat yang di layar ini teman-teman.
saya putar teman-teman ya, saya putar seperti ini, bentar. Oke, nah ini saya putar, jadi akhirnya ini polanya seperti ini. Harusnya kan ke samping tadi ya, begini ya. Nah ini sekarang saya giniin, putar ke atas. Nah ini yang jadi bahan pertanyaan saya sejak lama, beberapa tahun yang lalu. Dan ya you know lah siapa yang membuat apa namanya OpenAI tadi, yaitu yang membuat WorldCoin ini. Nah ini logonya, coba teman-teman bisa lihat ya, ini apa sebenarnya gitu loh. Taruh. Nah ini adalah tempat lilin teman-teman, tempat lilin paham daripada orang-orang Yahudi. Nah ini teman-teman silahkan cari tahu aja, menorah. Kemudian nah ini contoh realnya ya. Nah ini model seperti ini, namanya menorah ya, menorah atau non manukah. Ini ada cabangnya, memang ada 7 ya. Ini teman-teman coba mana, nah ini yang sedikit, ini 1 2 3, ini kan 1 2 3, ada yang memang panjang 7 itu. Nah seperti ini menorah di luar keset. Dan ini salah satu terbesarnya di Indonesia, itu ada di, coba di mana ya, di sini ada nggak, ternyata ada di Indonesia juga teman-teman. Wow, ngeri nih teman-teman ya. Jadi ini memang dimana sebagai simbol kejayaan ya untuk kaum Yahudi, dimana ini memang ditandai oleh adanya menorah seperti ini ya. Nah ini teman-teman orbs tadi ya, itu kita loncat dari masalah logo. Teman-teman silahkan cari saja ya, cari saja, baca, pahami. Saya nggak perlu jelasin karena panjang juga, tetapi yang jelas ini adalah ketika memang dibalik untuk logo di awal akan menunjukkan bahwa ya itu gitu loh ya. Oke, kemudian nah ini kita coba, kalau masalah logo silahkan cari ya informasi sebisa teman-teman di YouTube atau di Google, di mana atau AI silahkan aja. Nah ini mesinnya seperti ini teman-teman. Jadi lapisan luar ada bersihkan cangkang ya, kemudian cangkang depan, pembukaan untuk pencitraan ya, pelacakan cermin. Jadi di sini ada apa, terjemah daripada apa yang dilihat, diurai gitu loh. Ada filter optik ya, lensa khusus juga di sini, baterai untuk menjalankan semua. Jadi apa ya, nah ini kalau ingat, saya jadi ingat motherboard ya, papan utama ya, ini Nvidia Jetson. CPU Nvidia ini adalah PGA-nya, PGA-nya kecil banget ya. Kemudian baterai power supply di sini ada, dan lain-lain. Nah ini isinya seperti ini ya untuk merekam. Tetapi kan ketika memang alat ini terhubung ya dengan apa namanya ya, dengan teknologi mereka ya, dan otak kita secara apa namanya, secara teknologi bisa terbaca setiap saat perkembangannya dan sebagainya, itu repot. Nah ini teman-teman mesinnya ya, mesinnya jadi yang ngeri juga sih. Ini Nvidia lagi yang bikin. Nvidia ini kan pencipta PGA terbaik dan bagus di dunia ya, number one kalau nggak salah. Nvidia ini luar biasa untuk PGA-nya. Oke, nah ini mesinnya ada Illuminati NR 490 nm. Ini adalah untuk mengurai daripada apa yang menjadi bias cahaya dan lain sebagainya. Kamera sudut lebar ya, ini banyak. Ini hanya contoh saja teman-teman, silakan aja teman-teman dipelajari ya, bahwa apa namanya detail daripada ini dalamannya nih. Kalau misalkan penasaran dalaman seperti itu gitu teman-teman. Apalagi nih, udah itu aja paling ya. Jadi saya sarankan, mudah-mudahan ini berapa, udah 28 menit ya, saya sarankan hindari. Waduh, saya juga udah lumayan ini, udah sepet-sepet mata teman-teman. Jadi saya akhiri pembicaraan kita di sini. Jadi saya hanya sarankan ke teman-teman bahwa hindari itu aja, hindari ya, karena memang teknologi kita tidak bisa lawan ya. Mereka pencipta dan sebagainya ya, mereka kan sudah tahu jauh sebelum kita. Jadi artinya teman-teman itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan mencegah teman-teman dari hal-hal yang tidak diharapkan ya. Saya bukan ini sih, tapi
Ginilah simpelnya, kita sedia payung sebelum hujan, udah gitu aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.